Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Narasi Film. Di video kali ini, Mimin akan kembali menceritakan alur cerita film bergenre zombie yang berjudul Reality Z. Film yang dirilis pada tahun 2020 ini, merupakan remake dari film zombie berjudul Dead Set, yang dirilis pada tahun 2008 silam, karya Charlie Brooker. Berlokasi di Rio Janeiro, Brazil dan mempunyai 10 episode, Reality Z menceritakan tentang sebuah kelompok acara reality show, yang dimana kelompok tersebut harus bertahan hidup setelah para zombie menyebar di seluruh kota. Nah, untuk kalian yang penasaran bagaimana film seri Reality Z ini, daripada lama-lama lagi, mending kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan seorang pria yang berencana keluar nonton bioskop, sedang meminta izin kepada ibunya. Di sini ia pun sempat khawatir ketika akan pergi, karena ibunya itu diketahui sedang dalam keadaan sakit. Sakit ibunya tersebut terlihat seperti depresi, mungkin karena ia suka menonton acara reality show, yang bernama Olimpo. Olimpo sendiri merupakan acara mirip Big Brother, namun yang kita lihat di sini adalah versi Brazilnya. Setelah itu scene kemudian berpindah ke tempat lain, dan memperlihatkan dua orang wanita yang tengah naik mobil. Di sini, salah satu wanita itu pun kemudian mendapat sebuah telepon dari seorang pria, dan dikatakan jika ia terlambat datang. Tak lama kemudian, saat sedang mengobrol tersebut, tiba-tiba saja komunikasi mereka pun terputus, dan di sana sopir mereka pun melihat kecelakaan. Sopir mereka pun kemudian turun dari mobil, dan ia ingin melihat apa yang terjadi. Saat ia menghampiri kecelakaan itu, ternyata di sana ia melihat seorang wanita sedang memakan seorang pria. Sementara di sisi lain, acara reality show bernama Olimpo yang dinanti warga pun akan segera dimulai, dan terlihat para staf di sana sedang mempersiapkannya. Namun, di sana tiba-tiba saja acara mereka pun harus terhenti sejenak, karena dipotong oleh sebuah berita yang melaporkan kekacauan di kota. Seorang pria terlihat dalam berita kekacauan itu sedang berpidato, dan ia berusaha menenangkan orang-orang di sana. Lalu tak lama kemudian pria itu pun pergi bersama asistennya, setelah ia melihat seseorang sedang menggigit orang lain. Dalam pelariannya itu mereka berdua pun berencana akan naik taksi, namun karena keburu melihat mobil polisi, akhirnya mereka pun memilih mobil polisi tersebut. Asisten pria itu pun kemudian menghampiri Pak Polisi, dan ia meminta tumpangan padanya. Pak Polisi yang mendengar hal tersebut awalnya mengatakan tidak bisa, karena saat ini ia beralasan sedang bertugas. Namun saat pria itu mengeluarkan sejumlah uang padanya, akhirnya polisi itu pun mau mengantarkan mereka. Sementara itu, dua orang wanita yang tadi naik mobil pun, kemudian sedang membawa supirnya sendiri untuk dibawa ke rumah sakit. Namun di sana perdebatan pun terjadi, si wanita yang sedang menyetir pun lebih memilih mengantarkan pria tersebut ke studio, karena menurutnya ke studio lebih dekat. Lalu di acara Olimpo, Brandao selaku produsernya yang masih mempersiapkan acara mendapat keluhan dari pembawa acara. Pembawa acara bernama Divina itu ingin ia tampil di awal, dan meminta padanya untuk menghentikan acara berita itu. Brandao yang mendengar perkataannya pun kemudian berjanji ia akan segera tampil, dan ia juga akan segera menghentikan acara berita tersebut. Di sisi lain ruangan acara itu, terlihat seorang wanita bernama Nina sedang mengeluh pada temannya Lukas, karena diketahui video pribadinya telah tersebar. Namun Lukas di sini mencoba untuk menenangkannya, dan mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Nina pun kemudian percaya, dan akhirnya mereka pun saling berciuman di sana. Sementara itu dua wanita yang tadi naik mobil pun terlihat masih dalam perjalanan membawa supir tersebut. Namun tak lama kemudian supirnya pun tewas, dan mereka yang melihat hal itu pun terus melanjutkan perjalanannya. Di sisi lain, Brandao yang terlihat bingung untuk memulai acaranya pun, masih menunggu acara berita itu berakhir. Namun tak lama kemudian ia pun meminta untuk segera memulai acaranya, karena ia sudah terlihat kesal. Acara pun lalu dimulai, dan di sana terlihat Divina pun langsung naik ke panggung dan menyapa penonton. Dalam berlangsungnya acara tersebut, Nina dan temannya yang sedang ciuman pun kedatangan wanita lain di sana. Wanita tersebut yang melihat hal itu pun kemudian menghampiri, dan akhirnya ia mencium Nina. Lalu tak lama kemudian Nina pun mendapat telepon dari Brandao, dan ia disuruh untuk meminta membelikan nikotin untuknya.
Teman prianya yang mendengar hal itu pun meminta padanya, agar ia saja yang membeli nikotin tersebut. Acara Olimpo pun di sana semakin meriah, dan sedang mengumumkan siapa yang akan pergi dalam acara tersebut. Di sana Brandao pun kedatangan sebuah surat, isinya tentang 3 kontestan yang sudah diatur akan pulang malam itu. Tak lama kemudian pengumuman eliminasi pun diberitahukan, dan ternyata Jessica lah yang pulang malam itu. Terlihat Jessica pun menangis di sana, dan pembawa acara memintanya untuk segera datang ke panggung. Sementara itu 2 wanita yang masih membawa supirnya itu pun, akhirnya tiba di studio. Namun si supir yang sudah tewas itu, menjadi zombie di sana, dan menggigit mereka berdua. Gara-gara hal tersebut mobil mereka pun akhirnya terparkir di pintu gerbang, dan petugas keamanan pun melihatnya. Petugas keamanan itu pun kemudian membuka pintu mobil tersebut, dan terlihat wanita yang tadi membawa mobil pun sudah menjadi zombie. Lukas temannya Nina pun yang berencana akan membeli nikotin tidak jadi pergi di sana, karena saat ia akan pergi ia bertemu dengan zombie. Ia pun lalu pergi kembali ke studio, dan zombie tersebut pun mengejarnya. Terlihat di sana petugas yang tadi membuka mobil juga telah menjadi zombie, dan ia sedang menuju kerumunan orang-orang yang sedang menonton. Acara tersebut pun sudah masuk sesi wawancara Jessica, dan para kru yang berada di dalam pun belum mengetahui kejadian di luar. Di sana si zombie kemudian terlihat masuk ke studio, dan terlihat mengejar para kru. Kekacauan di dalam pun sudah dimulai, saat Brandao melihat ada yang tidak beres dengan kamera yang sedang dipantaunya. Tak lama kemudian mereka pun kaget, karena mereka melihat Lukas sedang digigit zombie di ruangannya itu. Alhasil mereka pun lari dari sana, dan mencoba menyelamatkan diri masing-masing. Terlihat di sana Brandao yang ketakutan pun tak bisa menolong yang lain, ia pun sibuk mengurus dirinya sendiri di sana. Divina yang menyadari ada yang tidak beres pun sedang mencari keberadaan Brandao di studio, namun di sana ia malah bertemu dengan zombie. Ia pun akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa, karena zombie yang ditemuinya itu dengan cepat menggigitnya. Sementara Nina dan temannya, yang masih sibuk ciuman pun kemudian kedatangan Lukas di sana. Namun Lukas yang sudah menjadi zombie, langsung menyergap temannya itu. Nina yang ketakutan pun kemudian berlari dari sana, dan ia pun masuk ke ruangan lain. Di ruangan itu ia pun mengunci pintunya, dan mencoba menghubungi polisi lewat telepon. Dirasa teleponnya tidak berfungsi, ia pun meninggalkannya dan melihat keadaan di luar. Saat ia buka jendelanya itu, ia melihat semua orang yang berada di luar pun telah berubah menjadi zombie. Ia pun mencoba berteriak minta tolong di sana, namun tak ada satupun yang mendengar suaranya itu. Setelah itu ia menyalakan televisi, dan di sana pun ia melihat sebuah berita. Berita yang ia lihat pun menyiarkan tentang zombie, dan informasi keadaan kota yang sudah porak-poranda. Melihat hal tersebut Nina pun tak kuasa menahan kesedihannya di sana. Ia pun hanya bisa pasrah dan berteriak-teriak. Esok harinya scene pun kemudian berganti, dan memperlihatkan para kontestan yang belum mengetahui keadaan di luar. Salah satu peserta di sana pun merasa curiga saat itu, karena ia merasa aneh tak ada informasi apapun dari pembawa acara. Nina yang ketiduran di ruangan semalam pun akhirnya ia terbangun di sana. Ia pun melihat keadaan di luar, dan keadaannya ternyata masih banyak zombie di sana. Ia pun kemudian berinisiatif keluar dari ruangan tersebut, dan tak lupa ia membawa gunting untuk berjaga-jaga. Ia lalu membuka pintu di sana, dan ia melihat banyak gumpalan darah. Namun tak lama kemudian ia pun dikagetkan oleh Lukas yang sudah menjadi zombie, dan Lukas pun langsung menyerangnya. Nina yang terjebak olehnya pun kemudian mengeluarkan gunting yang dibawanya itu, dan tanpa lama-lama langsung menusukkan gunting tersebut pada kepalanya. Zombie itu pun akhirnya tewas di sana, dan Nina pun langsung mengambil kunci mobil untuk keluar dari tempat tersebut. Scene kemudian kembali lagi pada para kontestan, dan memperlihatkan mereka yang terlihat sedang sarapan. Di sana lalu datang kontestan lain bernama Marcos, yang terlihat ingin ikut sarapan juga. Saat ia mencoba untuk mengambil sebuah telur di kulkas, ia pun tidak menemukan telur tersebut. Kemudian salah satu temannya pun mengatakan, jika telurnya itu telah dimakan oleh Madonna. Marcos yang mendengar hal tersebut pun langsung mendatanginya, dan ia menyiram Madonna dengan segelas air. Madonna yang sedang tidur pun otomatis bangun di sana, hingga akhirnya keributan antara mereka pun terjadi. Sementara itu Nina yang sudah berhasil menewaskan Lukas pun, sedang berusaha untuk mencari jalan keluar dari studio. Namun di sana ia pun sempat dikejar zombie kembali, dan untungnya ia berhasil keluar. Di luar ia pun mencoba untuk naik mobil, namun belum sempat ia membuka pintunya, zombie di sana keburu mengetahuinya.
Melihat hal tersebut ia pun harus lari kembali, namun untungnya dengan cepat ia masuk lagi ke studio dan mengunci pagarnya. Di dalam studio Olimpo sendiri, salah satu kontestan bernama TK pun mencoba untuk memprotes pada panitia lewat CCTV di sana. Karena sudah 1 hari ini, belum ada informasi apapun yang didapat. Menyadari keadaan sudah mulai aneh, TK pun kemudian memberitahu kontestan lain, jika tempat tersebut mulai terasa aneh baginya. Mendengar perkataan TK itu, mereka pun kemudian percaya, dan mulai menyusun rencana untuk keluar dari sana. Nina yang sudah berhasil masuk kembali pun masih mencari jalan keluar di dalam studio. Dalam pencariannya itu ia pun harus dikejar zombie kembali. Untungnya di sana ia menemukan jalan keluar lagi, namun sepertinya ia malah masuk ke arena para kontestan. Para kontestan di sana yang melihat hal itu pun menyambut baik Nina, dan mereka malah menganggap jika Nina adalah kontestan baru. Nina yang melihat mereka pun hanya diam saja di sana, dan ia malah memeriksa kaca yang ada di ruangan itu. Brandao yang terjebak di kamar mandi saat dikejar zombie pun lalu terbangun di sana. Ia pun kemudian keluar, dan ia sempat bertemu dengan zombie ngesot. Zombie ngesot itu pun tak bisa menangkapnya, dan ia yang melihat hal itu pun langsung pergi dari sana. Nina yang masih memeriksa kaca pun sempat dipertanyakan oleh para kontestan dengan apa yang dilakukannya itu. Nina pun kemudian menjawab, jika keadaan di luar sana sudah tidak aman, dan acara pun sudah berakhir. Scene pun kemudian beralih pada tempat lain, dan memperlihatkan seorang ibu yang waktu itu depresi sedang bangun dari tidurnya. Di sana ia terlihat pergi ke ruang tamu, namun sepertinya ia kebingungan, ketika melihat banyak darah di sana. Ia yang kebingungan pun kemudian menanyakan apa yang terjadi pada anaknya di sana. Lalu anaknya itu pun tiba-tiba saja membawanya ke sebuah pintu, dan memperlihatkan pacarnya yang sudah menjadi zombie. Sementara itu Brandao yang sudah berhasil keluar dari kamar mandi pun sedang mencari jalan keluar di sana. Namun sialnya saat sudah berhasil keluar, di sana ia malah bertemu dengan Divina, yang telah menjadi zombie. Divina pun kemudian mengejar Brandao di sana, dan Brandao pun masuk ke sebuah ruangan. Di ruangan itu pun saat ia masuk sempat bertemu dengan Jessica, dan Jessica yang melihat hal itu pun terlihat kebingungan. Di sisi lain, para kontestan yang masih tidak percaya dengan apa yang terjadi di luar pun masih menunggu jawaban dari Nina. Nina di sini pun kemudian memberitahu yang sebenarnya, jika saat ia di luar ia melihat semacam wabah yang memakan manusia. Ia pun menceritakan jika orang yang terkena wabah itu akan bangkit kembali, namun setelah bangkit mereka menjadi pemakan daging. Para kontestan yang mendengar hal itu pun tidak percaya padanya, dan menganggap kalau itu hanya bagian dari acaranya. Untuk membuktikannya Nina pun kemudian memberitahukan, jika salah satu orang pemakan dagingnya itu ada di dalam studio. Marcos yang mendengar perkataannya itu pun mencoba membuka pintu itu, namun Nina langsung menodongkan pisau padanya. Marcos pun sempat kaget dengan apa yang dilakukannya itu, tapi ia tetap bersikeras jika perkataannya semua itu bohong. Tak lama kemudian Marcos pun lalu membuka pintu itu, dan tiba-tiba saja seekor zombie langsung menerkamnya di sana. Melihat hal tersebut Marcos pun ketakutan, karena zombie itu terlihat sedang berusaha menggigitnya. Zombie itu pun terlihat juga sempat menggigit salah seorang kontestan wanita di sana. Untungnya Nina yang melihat itu pun dengan cepat memukul zombie tersebut. Para kontestan yang melihat hal tersebut pun tak kuasa melihat kengeriannya, karena ia memukul zombie tersebut sampai kepalanya hancur. Tak lama setelah itu ia pun kemudian mengajak mereka keluar studio, dan mereka pun akhirnya percaya dengan apa yang dikatakannya. Di sisi lain, pria yang terjebak bersama ibunya di rumahnya pun sedang duduk bersama sambil menonton TV. Di sini, ia pun kemudian mencoba untuk mengajaknya pergi ke tempat lain, karena keadaan di sana yang sudah tidak aman lagi. Mendengar ajakan dari anaknya tersebut si ibu pun sempat menanyakan pergi kemana, lalu si anak pun mengajaknya untuk pergi ke tempat Olimpo. Melihat apa yang ditujukan anaknya itu ia pun tidak ingin ke sana, karena diketahui ia sedang kesal telah dipecat bekerja di tempat tersebut. Di studio Olimpo sendiri, salah satu kontestan wanita yang terkena cakar dari zombie tadi, masih terlihat berbaring dengan Madonna di studio. Nina yang melihat hal itu pun kemudian berinisiatif akan membunuhnya di sana, namun TK langsung mencegahnya. TK pun kemudian menjelaskan jika wanita itu masih salah satu temannya, dan lebih baik jika ditolong saja. Mendengar perkataan TK tersebut, Nina pun akhirnya mau menolong, dan langsung menyusun sebuah rencana. Rencana yang akan ia lakukan untuk menolongnya pun yaitu dengan mengambil obat-obatan, namun ia tidak bisa mengambilnya sendirian. Mendengar hal tersebut TK dan Marcos pun langsung mengajaknya untuk mengambil obat tersebut,
namun Nina mengatakan jika tempat obatnya itu ada di luar sana. Shin kemudian kembali lagi ke rumah ibu yang depresi, dan memperlihatkan ia yang tengah tidur di kamarnya. Di sana ia pun sempat terbangun, karena mendengar suara pacar anaknya yang telah menjadi zombie itu, tak bisa berhenti bersuara. Lantas si ibu pun kemudian menghampiri zombie tersebut, dan ia memarahinya sambil menggoyangkan pintunya. Si anak pun terlihat sedang tidur di sofa, dan tidak mendengar ibunya sedang marah-marah. Si ibu yang tengah kesal pada zombie itu pun terus menggoyangkan pintunya, hingga akhirnya pintu itu pun terbuka. Zombie itu pun langsung menyergap si ibu di sana, dan untungnya anaknya itu pun langsung bangun. Dengan cepat anaknya pun langsung membantu ibunya, dengan menutup kepala zombie itu dengan selimut. Setelah itu mereka pun lari ke ruangan lain, dan akhirnya mereka pun selamat. Sementara Nina yang berencana akan mengambil obat pun, sedang menitip pesan pada Madonna sebelum berangkat. Ia pun memberikan sebuah gunting padanya, dan mengatakan untuk berjaga-jaga jika ada hal yang tak diinginkan. Madonna pun lalu mengambil gunting tersebut, meskipun sebenarnya ia tidak ingin mengambilnya. Singkat cerita mereka bertiga pun sudah berada di luar, dan melihat keadaan di sana. Tak lama kemudian Nina pun menyusun sebuah rencana, namun nampaknya rencana tersebut terlalu beresiko. Dalam kebingungan tersebut untunglah TK tidak sengaja membuat suara di sana, dan itu membuat para zombie menghampirinya. Hal tersebut pun membuat mereka mendapat sebuah ide, yaitu dengan cara mengalihkan perhatiannya. Tak lama kemudian Carlos pun memanggil yang lainnya ke sana, dan menyuruhnya untuk mengalihkan perhatiannya. Di sana para zombie itu pun berhasil teralihkan, dan mereka bertiga pun sampai ke mobil. Namun saat mereka sudah sampai ke mobil, tiba-tiba saja salah satu zombie di sana melihat pergerakan TK. Alhasil TK yang melihat hal itu pun langsung lari di sana, namun ia sempat tertinggal karena mobil telah dinyalakan. Terlihat di sana TK pun dengan cepat berlari, namun akhirnya ia pun berhasil masuk ke mobil. Setelah adegan yang menegangkan tersebut, kemudian mereka pun tiba di supermarket. Nina dan TK pun langsung turun untuk masuk. Namun saat akan masuk tersebut, pintu supermarket itu pun sempat dikunci. Melihat hal itu TK pun kemudian membukanya, dan saat ia mencoba akhirnya pintu itu pun terbuka. Di sisi lain si pria yang bersama ibunya waktu di dalam rumah, terlihat akan pergi dari sana dengan menggunakan mobilnya. Dalam perjalanannya, si ibu pun tiba-tiba saja ingin pergi ke tempat lain, bukan tempat yang diinginkan anaknya. Tak lama kemudian saat sedang mengobrol tersebut, perjalanan mereka pun harus terhenti sejenak saat jalan mereka terhalang oleh mobil. Melihat hal tersebut pria itu pun kemudian turun dari mobilnya, dan mencoba untuk memindahkan mobil itu. Namun saat ia sedang mencoba untuk memindahkan tersebut, tiba-tiba saja seekor zombie datang dan berusaha menggigitnya. Si ibu yang melihat hal itu pun kemudian dengan cepat menyalakan mobilnya, dan ia langsung menabrak zombie tersebut. Melihat zombie itu terkapar, si pria pun lalu dengan cepat memindahkan kembali mobilnya itu, karena di sana datang para zombie lain. Tak lama kemudian si pria pun masuk kembali ke dalam mobil, dan terlihat para zombie itu pun menghampiri mereka. Zombie itu pun berusaha untuk masuk ke mobil mereka, namun untungnya mereka pun bisa lari dari sana. Sementara itu Nina dan TK, yang sudah masuk ke supermarket pun sudah menemukan obat yang mereka cari. Namun saat mereka sudah membawa obat tersebut, nampaknya di sana TK ingin membawa beberapa makanan yang ada di supermarket itu. Nina pun di sana sempat tidak setuju karena tujuannya adalah hanya untuk membawa obat. Namun TK mengatakan ini juga penting, karena untuk bertahan hidup ke depannya. Di tempat lain Brandao yang masih terjebak bersama Jessica pun, tiba-tiba saja ia mendadak sakit perut di sana. Hal itu pun membuat ia ingin ke kamar mandi, namun saat ia ingin keluar malah bertemu dengan zombie. Akhirnya ia pun kembali lagi ke ruangan tersebut, dan karena sudah tidak tahan, ia pun buang air besar di sana. Jessica yang melihat hal itu pun tak menyangka dengan apa yang dilakukannya itu, dan ia pun hanya bisa pasrah melihat Brandao seperti itu. Sementara itu Marcos yang sedang menunggu mereka berdua datang di supermarket pun, kemudian kedatangan dua polisi ke sana. Namun saat para polisi itu datang padanya, tiba-tiba saja mereka pun menodongkan pistol, karena Marcos menganggap sedang menjarah makanan. Marcos pun kemudian mencoba untuk menjelaskan pada mereka, jika ia berada di sana karena sedang menunggu teman-temannya. Polisi yang mendengar hal tersebut pun tak percaya, dan mereka tetap menodongkan pistol padanya. Nina dan TK juga yang masih di dalam supermarket pun, masih terlihat sedang melihat-lihat sesuatu di sana. TK pun di sana sedang melihat sebuah majalah, namun di majalah tersebut ia pun tidak sengaja melihat berita tentang dirinya.
Saat mereka sudah beres melihat majalah tersebut, tiba-tiba saja mereka berdua pun dikagetkan dengan zombie di sana. Alhasil mereka berdua pun langsung lari, dan terlihat zombie itu pun mengejarnya. Tak lama kemudian mereka pun tiba di luar, dan terlihat zombie itu pun masih mengejar mereka. Para polisi yang melihat hal itu pun kemudian mencoba menembak para zombie itu, namun zombie itu terlihat begitu cepat. Alhasil zombie itu pun terlihat menerkam salah satu polisi, hingga polisi itu pun terluka. Melihat hal tersebut temannya langsung menembaknya, dan pistolnya itu pun terlempar di dekat Nina. Setelah menembak temannya, polisi itu pun menodongkan pistol pada mereka, dan ia mengancam akan menembaknya jika bergerak. Dengan cepat Nina pun kemudian mengambil pistol yang terjatuh tersebut, dan ia pun langsung menembak polisi itu. Terlihat polisi itu pun tiba-tiba saja diterkam oleh zombie, dan akhirnya mereka yang melihat hal itu pun kemudian pergi dari sana. Sementara Madonna yang sedang menunggu obat dari mereka pun masih setia berada di samping wanita digigit tadi. Namun di sana ia tiba-tiba saja kaget, saat mengetahui wanita tersebut telah meninggal. Madonna yang mengetahui jika wanita itu akan menjadi zombie, kemudian bersiap menusukkan gunting padanya. Namun saat scene sedang berpindah pada Augusto dan si wanita seksi, tiba-tiba saja Madonna pun sudah terlihat tergigit. Wanita seksi itu pun kemudian mencoba untuk membantunya, namun tiba-tiba saja wanita yang telah menjadi zombie itu datang dan berusaha menggigitnya. Wanita seksi itu pun sempat meminta tolong pada Augusto di sana, namun Augusto yang melihat hal tersebut malah diam saja. Setelah beberapa lama wanita seksi itu bergulat dengan zombie tersebut. Akhirnya ia pun berhasil menahannya dan melemparkannya ke kolam. Wanita yang belum diketahui namanya itu pun kemudian melihat keadaan Madonna di sana, dan ia pun sempat kesal pada Augusto yang hanya diam saja melihatnya. Tak lama kemudian Madonna pun menjadi zombie di sana, dan mereka yang melihat hal itu pun langsung lari ke ruangan lain. Di sana Augusto pun langsung menutup pintunya, dan ia sempat ketakutan menahan pintu tersebut. Wanita itu pun kemudian memintanya untuk menusuk Madonna di bagian kepalanya, sementara ia akan membungkusnya dengan selimut. Augusto yang mendengar hal itu pun sempat tidak mau, namun wanita itu terus memaksanya. Akhirnya wanita itu pun memancing Madonna masuk, dan Augusto pun langsung menutupnya dengan selimut. Ketegangan pun sempat terjadi di sana, karena Madonna terlihat tidak bisa diam. Di sana wanita itu pun kemudian menusuk kepala Madonna dengan pisau, dan akhirnya Madonna pun tewas. Sementara itu Nina dan yang lainnya yang sudah beres dari supermarket pun telah pulang kembali ke studio. Namun di sana tiba-tiba saja Nina pun meminta berhenti, dan ia berencana akan menutup pintu gerbangnya. Rencananya itu pun sempat ditentang oleh Marcos, karena keadaannya yang tidak memungkinkan. Namun Nina tetap pada niatnya, karena jika dibiarkan para zombie akan masuk. Setelah itu Nina pun kemudian turun dari mobil, dan di sana ia pun berhasil menutup gerbangnya. Namun tiba-tiba saja muncul zombie di sana, dan Nina pun sempat kaget melihat hal tersebut. Untungnya TK di sana yang ikut turun pun berhasil menembak zombie tersebut, dan mereka pun bisa lari dari sana. Tak lama kemudian mereka pun tiba di dalam studio, dan Nina sempat melihat wanita yang ada di kolam itu. Akhirnya ia pun terpaksa menembaknya, karena memang tak ada jalan lain untuk menolongnya. Di sisi lain si ibu dan anaknya yang sudah berhasil menuju tempat lain pun, sedang melihat kekacauan di kota di lantai atas rumahnya. Di sana ibunya pun sempat menyesal, karena ia tidak menuruti perkataan anaknya itu untuk pergi ke Olimpo. Anaknya yang mendengar ibunya berkata seperti itu pun hanya diam saja, dan seketika film pun selesai. Nah teman-teman, alur cerita film berjudul Reality Z episode 1-3 telah berakhir. Jika kalian ingin melihat episode selanjutnya dari film tersebut, jangan lupa subscribe untuk mengetahuinya lebih lanjut. Jadi sampai di sini dulu kebersamaan kita saat ini, dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.